Aku punya keluarga, ayah dan ibu. Kami hidup sederhana, tapi cukup. Sampai malam itu datang, aku masih kecil, tidak mengerti banyak hal. Tapi aku ingat, suasana rumah malam itu terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Aku tidak melihatnya. Aku hanya mendengar suara pintu terbuka, lalu suara ayah. Ibuku berteriak. Dan setelah itu, semuanya menjadi kacau. Aku bersembunyi di samping meja makan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Ya, aku sendirian di malam itu. Sejak malam itu, aku berhenti percaya pada siapapun. Tapi aku masih di sini. Aku masih hidup. Dan sekarang aku akan menemukan jawabannya. Maaf kalau mengganggu malam Anda, tapi ini adalah tugas. Oh, balasan. Ini adalah tugas. Pagi Nathan. Pagi juga. Gimana kabarmu hari ini? Seperti biasa, nggak ada yang menarik. Kok gitu sih? Tapi emang ya, kamu tuh orangnya nggak punya perasaan. Sialan. Lihat nih, aku punya pistol baru. Keren kan? Duh, Kamu kenapa? Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Serius. Iya. Yaudah yuk, ke kantor aja. Nah, yuk. Akibat begini masih tetap sama yang lama. Kasus pembunuhan baru itu belum selesai. Dan sekarang ada pembunuhan lagi. Mau kemana? Apa? Apa? Cepat dengar. Ada pembunuhan lagi.
Gimana cara dia terbunuh? Ada luka di bagian dada dan ada tulisan ini. Pembunuh ini sama seperti orang yang membunuhmu, yang membunuh bapakmu. Ada masalah. Jadi menurutmu ini bukan sekedar pembunuhan biasa? Rasanya tidak mungkin. Kata-kata yang ditinggalkan dari kantor itu bisa sama persis apa yang dikatakan oleh keluarga dulu. Berarti bisa jadi pelakunya masih hidup dan terus membunuh. Nathan, aku menemukan sesuatu tentang Bu Sari. Apa? Bu Sari ternyata adalah saksi dari kasus pembunuhan 15 tahun yang lalu. Seperti kasus keluargamu. Jadi dia tahu sesuatu, tetapi dia sudah dibunuh. Bisa jadi dia dibunuh karena tahu dalam dibalik semua ini. Dan lebih parahnya lagi, polisi tidak menangani kasus ini dengan serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Mas Nata sama Mas Randy, silakan duduk dulu ya. Ada keperluan apa kalian kesini? Jadi begini Pak, kami ingin menggali informasi tentang kematian keluargaku dulu. Sebenarnya saya merasa aneh tentang kematian keluargamu, tapi saya tak punya buktinya. Kenapa Pak? Pada malam itu saya melihat seseorang keluar dari rumah keluargamu. Siapa itu? Saya melihat 2 orang berpakaian hitam keluar pada rumah keluargamu. Randy, mana? Masuk. Kita ke rumah kosong segera. Mungkin di sana ada jejak bunuh. Langsung sekarang. Iya. Ayo. Sini. Lihat, Tempat apa ini? apa ini? Sebuah karung dengan banyak bekas darah. Darah. Jadi ini korban mutilasi. Ada saya.
Sini sini. Kali ini apa Randy? Kali ini baunya habis. Kayaknya habis dibagikan sesuatu. Jadinya kali ini buat untuk mengingat korban agar tidak kabur. Sepertinya cukup. Ayo kita balik ke kantor. Ayo. Karung dan tali. Ini bukan kebetulan. Pasti ada tempat lain di sekitar rumah kosong itu yang dijadikan tempat mutilasi. Tapi di mana? Rumah itu terlalu bersih untuk tempat eksekusi. Bisa jadi mereka cari tempat yang lain. Bisa kita cari tahu. Sore mas, capek ya habis pulang kerja? Iya, habis jadi petunjuk kasus lama. Kasih siapa mas Kak kita? Kasus pembunuhan keluarga mas, 12 tahun yang lalu. Kenapa mas? Ada yang salah? Tidak mas, tidak apa-apa. Ini kenapa mas? Itu kena kompor mas. Siapa nama? Cek. Cek. Kamu bunuh keluarga bukan? Saya cuma disuruh, bukan saya. Apa? Saya juga, Bang. Kita perlu keterangannya. Yang dalam kunci keburukan sahabat karang sebenarnya. Oke. Kamu saya akan dibersihkan ke penjara. Dan saya akan mengungkap semua. Sekarang kita sudah punya bukti dan salah satu pelaku. Tetapi dalangnya masih belum tertangkap. Berarti kasus penjagaan kita belum selesai. Besok kita akan ke tempat yang lain. Kamu siap, Nathan? Siap. Aku nggak akan pernah berhenti sampai semuanya terungkap. Gimana? Sudah nemu petunjuk buat kasus itu? Belum. Rasanya kayak ada yang kurang. Pembunuh itu pasti punya alasan yang kuat. Tapi aku belum nemu polanya aja. Mungkin bukan soal uang. Bisa jadi ada urusan pribadi. Bisa jadi, tapi sekarang lagi buntu aja. Hai Nathan, mau nggak? Aku tadi baca cerita. Cerita. Cerita tentang harimau yang membunuh kakaknya karena dia ingin jadi raja hutan. Terus sekarang dia merawat anak kakaknya gara-gara rasa bersalah. Maksudmu ada kemungkinan berhubungan dengan keluarga? Ya kan, siapa tahu orang terdekat juga punya inisiatif untuk melakukan itu. Iya sih, tapi aku nggak mau nebak-nebak tanpa bukti yang jelas. Waalaikumsalam. Keren banget tuh, pulang cepat. Iya, kerjaan lagi sepi. Kamu gimana? Kasusnya tak kelar apa belum? Belum. Masih nyari petunjuk baru. Oh ya udah. Semangat aja. Tumben om lihat itu. Ya gimana? Biasanya dicas ya. Ya udah, kita Ya. kamar dulu ya. Ya.
kenaikan jabatan. Tanggalnya kok berdekatan dengan waktu kematian ayah dan ibuku. Selamat siang, Pak. Kami dari tim investigasi ingin menanyakan soal kenaikan jabatan kementerian. Juga. Oh, tentu memangnya ada masalah. Kami ingin tahu apa alasan beliau mendapatkan promosi pada saat itu. Waktu itu perusahaan ayahmu sedang mengalami krisis. Ayahmu Nathan berhasil memecahkan kasus penggelapan tanah. Karena jasanya kami berikan promosi. Sayangnya tak lama kemudian musibah menimpa keluargamu. Dan pamanmu Yuda menggantikan posisi ayahmu. Jadi beliau naik jabatan setelah kematian ayah saya. Ya, tepat beberapa bulan setelah kejadian itu. Kenapa? Ada yang mencurigakan? Belum tahu, Pak. Kami masih menentukan itu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jadi gimana menurutmu? Apakah kasus Om Yuda terlibat? Belum bisa disimpulkan, tetapi fakta ini nggak bisa diabaikan. Lalu solusinya bagaimana? Ya, kita selesaikan di kantor saja. Sekarang kita balik dulu. Gimana rencananya? Biasa. Aku lihat akhir ini aku malas turun ke lapangan tau. Aku tahu. Kalau seperti ini terus, banyak kasus yang tertumbang. Ya kemarin harus ingatin. Bakal aku urus kok. Sepertinya rumah ini sudah lama tidak dipakai. Iya, hati-hati. Kita nggak tahu ada yang di dalam. Kita berpencar aja supaya lebih cepat. Oke, kita proses. Coba kalian di sini. Si Bolin, aku pernah melihat Gimana? dia berkas nama ayahku, tapi aku tidak tahu artinya.
Ini mungkin sudah cukup. Aku akan kembali ke kantor saja. Ayo. Ya. Kes apa? Oke. Iya, Mas. Terima kasih. Sama. Itu yang terima kasih ya ceritanya. Kamu kelihatan lebih tegang daripada biasanya. Kasus ini makin rumit. Aku nggak bisa tidur akhir-akhir ini sejak kasus ini dimulai. Selalu saja ada yang mengganjal, tapi aku belum bisa menemukan apa-apa. Memang gini keadaannya. Kebetulan aku mendapat informasi dari salah satu informan. Ada pedagang sayur keliling yang mencurigakan. Hah? Mencurigakan gimana? Katanya sih dulu dia pernah memiliki hubungan dengan salah satu pembunuh yang kamu tangkap waktu itu. Mungkin dia bisa tahu soal kasus ini. Kalau begitu, aku harus menemui dia dan ajak anggota lain juga. Terima kasih. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Kami belum menanyakan apa-apa. Mengapa Anda bilang seperti itu? Kami mau ngobrol sebentar dulu. Tolong, Lari kemana, saya tidak mau terlibat lagi. Terlambat. Sekarang itu kami ke kantor. Ada banyak dokumen di sini. Tapi sepertinya ini hanya catatan biasa. Tunggu. Apa ini? Sepertinya ada nama orang yang membayar mereka
buat melakukan pembunuhan ini. Tapi sepertinya ini hanya nama samaran biasa. Kita belum cukup untuk menemukan siapa Clara sebenarnya. Mari kita kembali ke kantor. Kalau memang ada orang dalam di kantor paman, bisa jadi masih ada informasi di kamarnya. Aku menemukan petunjuk buat tos kamu. Hah? Dari mana? Kita harus mengecek hutan luar ke pinggir kota. Oke, kalau begitu aku akan mengajak Randy dengannya. Kita berangkat sekarang. Kalau dia curiga, kita bisa bahaya. Kamu sadar kan? Kita nggak banyak punya lain. Dia udah curiga sejak awal aku ke kantornya. Aku akan urus ini. Tapi jangan gegabah. Siap. Aku tahu batasannya. Saya ingin kamu menjaga rumah ini. Jangan ada yang berani menyentuh barang-barangku tanpa sepengetahuanku. Ancaman datang dari siapa? Dari keluargaku sendiri. Dia tidak menunjukkan pergerakan yang aneh. Aku rasa dia sengaja untuk bermain aman. Sepertinya biasanya kalau dia sudah diawasi. Apakah kamu yakin kalau penggeledahan ini sangat berhasil? Kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita ingin membangun, dia bisa saja menghilangkan semangat seperti kita menghilangkan. Aku akan mengawasi pergerakan yang aneh. Aku akan langsung mengabari. Kita selesaikan ini dengan cara Halo Pak, bos perusahaan A, Pak ditemukan tewas pagi ini. Apa? soal tentang keputusan dan kemudian itu mencari soal kasusnya. Yang kita nggak boleh mensensi. Siapa yang boleh buat penelitian? Aku, kamu, Randy, dan saya. Kita harus mencari informasi dari sumber yang benar. Kamu, kita kan sudah biasa akan kerjaan berat. Justru itu masalahnya, kita gak tahu warna. Apalagi setelah dia tahu kita mulai mencurigainya. Sejauh ini kita tahu dia punya hubungan dengan asosiasi penghuni bayaran. Masalah sekarang adalah gimana caranya kita buat dapat bukti yang kuat untuk menangkap dia tanpa dia harus lapor di luar. Kita perlu strategi. Kalau enggak, kita bisa kehilangan juga. Ada yang dari kita? Siapa? Gak tahu. Tapi pilih enggak ya? Sepertinya kali ini kita punya masalah yang besar.
Masalah apa? Informasi penyelidikan terhadapku bocor. Mereka semua akan segera menggeledah rumahku. Kalian tahu kan apa tugas kalian? Menjaga rumah bukan gampang. Jangan kamu anggap enteng. Kalau bisa, bunuh siapapun yang berani masuk ke dalam rumahku. Kalau gitu kita laksanakan sekarang. Bagus. Aku akan kembali ke kantor dan laksanakan tugas kalian dengan baik. Sekarang juga. Belum sesuatu. Ada yang mengkhianati juga, Pak. Siapa? Salah satu pemilik Indonesia, Pak. Dan dia sudah memesan informasi berharga itu. Ini cerita yang kita ceritakan. Kita akan bebaskan. Semua perintah. Kamu yakin? Kami punya berbuat pada kami. Terus kami bisa. Kalian pikir semua ini sudah berakhir? Bisa. Kalian sepertinya tidak tahu apa-apa apa yang akan terjadi selanjutnya. Coba lihat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nathan, silakan masuk dulu. Silakan makanannya. Sudah, Pak. Jadi ada keperluan apa Nathan datang pagi-pagi seperti ini? Saya butuh izin, Pak. Izin untuk apa? Apa izinnya berkaitan dengan kasus yang sedang kamu jalani? Saya butuh izin untuk melakukan penggeledahan besar-besaran, Pak. Dan saya mohon warga untuk tidak keluar rumah dahulu sampai situasi aman. Apakah kamu yakin? Apakah bakal parah seperti itu hingga warga berdiam diri di rumah? Bukan cuma kemungkinan, Pak. Pasti bakal terjadi. Baiklah, saya akan meminta para warga berdiam di rumah besok. Terima kasih. Iya. Tahu nggak suka ini? Ini cendal. Rasanya baru lagi. Nggak tahu bro. Kali ini rasanya beda. Biasanya kalau kita akan menyekap, aku sudah merasa was-was. Tapi kali ini, Nathan, kamu yakin ini bukan jebakan? Kita nggak punya pilihan. Ini kesempatan kita buat tangkap mereka. Rangga, kamu nggak apa-apa kan? Untung aja, apa terima kasih. Kita kesana sekarang. Kita harus mengalihkan perhatiannya. Kita kasih umpan. Umpan, siapa? Aku. Keponakanku. Awas, Nathan. Nathan. Paman, kenapa harus begini? Kita harus bersihkan oleh TKP dan bawa jenazahnya. Dia masih keluargamu, Nathan. Akhirnya keponakan harimau membunuh pamannya. Nathan, kamu sekarang sudah besar ya.
Padahal dulu aku mengambilmu masih kecil. Anak kecil yang dulunya cengeng, kini sudah bisa menjadi orang yang berani dan kuat. Paman meninggalkan sedikit harta untukmu dan kamu bisa memilikinya. Juga perusahaan itu sekarang milikmu. Semua surat perpindahan kepemilikannya sudah aku urus sejak lama. Paman minta maaf untuk selamanya. Semoga kamu selalu bahagia dengan perginya paman. Kalau menyesal, kenapa harus seperti ini? Aku bukan orang bukan juga penjahat, tetapi aku adalah orang yang mencoba bertahan hidup dari kekejaman dunia.